Oke, selamat sore teman-teman semua. Sore. Masih semangat ya nih hari ini? Oke, aku mau ucap terima kasih dulu sebelumnya karena kalian udah menyempatkan waktu untuk datang ke pelatihan aku pada hari ini. Dan di sini aku akan membawakan materi mengenai menumbuhkan kasih sayang terhadap diri sendiri. Nah, sebelumnya aku mau perkenalkan diri aku namanya Imam Mukhaya, aku mahasiswa dari Psikologi Universitas Mercu Buana. Nah, di sini karena aku ingin membawakan materi tentang tokoh dalam psikologi adalah penerimaan dan apresiasi diri secara utuh, termasuk untuk dukung kesehatan mental. Berbeda dari egoisme, ini fokus pada self compassion, perlakukan diri sendiri seperti teman saat gagal, bukan self blame. Nah, self love sendiri ini kayak kemampuan untuk tetap menghargai diri sendiri bahkan saat kita belum jadi versi terbaik dari diri kita. Karena faktanya kita akan lebih berkembang bukan ketika kita harus menghakimi diri, tapi ketika kita merasa cukup aman untuk belajar, gagal, terus mencoba lagi. Jadi aku harap lewat materi ini aku mau ngajak teman-teman bukan cuma untuk memahami self love aja, tapi juga untuk mulai melihat diri sendiri dengan cara yang lebih manusiawi. Kehidupan mahasiswa kita sering banget nih dihadapkan sama tuntutan akademik, terus sosial dan ekspektasi pribadi yang mungkin cenderung tinggi gitu. Namun juga kita sering kali lupa itu untuk memperhatikan kondisi psikologis diri kita sendiri. Padahal kemampuan untuk bersikap baik kepada diri sendiri itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental, motivasi belajar, dan kemampuan kita dalam menghadapi kegagalan. Nah, self love itu adalah aku diri seperti teman baik. Itu yang pertama, terima kelebihan dan kekurangan, bukan egois tapi juga self blame, lawan overthinking dan perbandingan sosial. Dalam konteks psikologi, self love bukan sekedar mencintai diri sendiri secara berlebihan, itu juga melainkan bentuk penerimaan dan penghargaan diri secara utuh. Dan self love juga mencakup kemampuan menerima kelebihan dan kekurangan serta menyadari bahwa kita tetap memiliki nilai meskipun sedang gagal atau belum mencapai target tertentu. Dan hal ini sangat berkaitan dengan konsep self compassion atau yang yaitu bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dengan empati, bukan dengan kritik yang berlebihan. Nah, teman-teman, selanjutnya saya punya nih praktis. Teman-teman mau ikutan nggak? Saya minta teman-teman duduk dengan tenang dulu. Udah tenang dulu. Teman-teman bisa tarik nafas pelan-pelan, pelan-pelan sambil tutup mata. Terus hembuskan juga pelan-pelan. Nah, selanjutnya bayangin teman kalian lagi down. Apa sih yang bakal kalian lakuin atau kalian bilang untuk menemani mereka? Sekarang kasih kalimat itu juga ke diri kalian sendiri. Selanjutnya di sini ada teori self compassion. Menurut teori self compassion terdapat 3 komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama itu ada self kindness. Ini menekankan pentingnya bersikap lembut pada diri sendiri, bukan keras dan menghakimi diri sendiri. Yang kedua itu ada common humanity, membantu kita menyadari bahwa kegagalan adalah pengalaman yang umum dan manusiawi. Dan yang ketiga ada mindfulness, mengajarkan kita untuk menyadari pikiran negatif tanpa terjebak atau menghakimi diri sendiri. Next. Nah, di sini ada siklus negatif jadi ke positif. Ketika siklus rendah, individu juga cenderung masuk ke dalam siklus negatif yang dimulai dari overthinking. Overthinking kemudian berkembang menjadi self blame yang menyebabkan seseorang mengabaikan kebutuhan diri seperti istirahat dan perawatan diri. Namun, dengan menerapkan self compassion, siklus ini dapat berubah menjadi siklus positif yang mendukung resiliensi dan kesejahteraan psikologis. Next, di sini ada problem dan akar masalahnya.
dalam kehidupan manusia kayak kita, itu terdapat beberapa masalah utama pasti yang sering muncul nih. Gagal ujian atau presentasi itu juga sering nimbulin rasa bersalah yang berlebihan. Sementara perbandingan sosial membuat mahasiswa menjadi dirinya tidak cukup baik. Dan selain itu, banyak mahasiswa merasa tidak layak untuk merasa kayak istirahat, terus seolah-olah istirahat itu menurut mereka tuh kelemahan gitu, karena yang lain-lainnya mungkin juga belum selesai kali ya. Next. Nah, ini di sini ada solution, ubah self talk. Salah satu di sini nih menurut aku salah satu langkah penting untuk menumbuhkan self talk adalah dengan mengubah self talk. Self talk negatif yang terus diulang dapat memperkuat keyakinan negatif tentang diri sendiri. Dengan mengganti kalimat-kalimat tersebut menjadi lebih lembut dan realistis, kita juga membantu diri sendiri untuk tetap berkembang tanpa tekanan yang berlebihan. Next. Nah, yang di sini ada praktis aplikasi harian. Di sini self-talk juga tidak cukup dipahami secara teori, tapi juga perlu dipraktikkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini ada gratitude journaling membantu kita itu juga lebih menyadari hal-hal positif yang seringkali kita abaikan. Dan selain itu, self-care sederhana seperti tidur yang cukup dan mengambil jeda istirahat dan meningkatkan keseimbangan emosional. Next. Di penutup ini juga, aku boleh gak minta teman-teman untuk buka notes atau aplikasi jurnal di handphone kalian? Boleh. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti journaling pada hari ini. Dan ini karena materi hari ini kita sudah selesai. Ada nggak dari teman-teman di sini yang mau sharing session? Aku kak. Aku. Ayo coba yuk. Aku ya. Iya. Apa nih? Aku happy ikut pelatihan ini karena aku jadi lebih mengetahui cara gimana sayang sama diri sendiri, karena aku juga suka overthinking gitu kan. Tapi gimana perasaan kamu tadi setelah melakukan journaling 3 ujian negatif sebelumnya? Aku jadi bisa ngeliat sih kayak ya ternyata masalah itu ya udah sekedar masalah, ya nggak usah harus dikhawatirkan tapi nggak berlebihan. Terima kasih banyak ya. Yang kami coba Nazwa. Terima kasih teman-teman yang sudah mau tadi sharing ke depan. Nazwa. Nah, di sini teman-teman boleh gak saya minta untuk saya di sini punya sesuatu dulu nih. Apa tuh? Ini adalah komik. Saya boleh gak minta teman-teman juga sekali lagi untuk mengisi kegiatan pada hari ini? Boleh. Ya, hore! Nih, saya kirim ya. Kalau sudah mengisi worksheet pada hari ini, terima kasih banyak teman-teman sudah